Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman sekalian untuk dapat memahami bagaimana cara mengukur, menghitung kebutuhan sumber daya manusia di suatu instansi, khususnya di rumah sakit, untuk pengadaan sumber daya manusianya untuk pengadaan pekerja ya di sini dengan menggunakan metode WISN atau panjangannya adalah Workload Indicator of Staffing Need. Oke. Nah, pertama-tama, teman-teman harus paham dulu WISN ini apa sih? Jadi, WISN ini adalah perhitungan kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan khususnya yang mengukur berdasarkan beban kerja yang nyata yang telah dilaksanakan oleh setiap kategori sumber daya kesehatan pada tiap unit kesehatan. Nah, WISN ini tidak hanya diperuntukkan untuk pengadaan tenaga medis saja, tapi juga bisa kita gunakan untuk mengukur para medis, non-medis yang terlibat dalam penunjang kesehatan. Karena hasil ukur yang digunakan ISN ini cukup detail, teman-teman. Jadi ada 4 faktor penentu yang akan mempengaruhi hasil ukur WISN kita. Yang pertama itu hari kerja efektif, standar beban kerja, standar kelonggaran, dan kuantitas beban kerja. Nah, fungsi dari WSSN ini ada 4. Yang pertama, dia mampu nih menghitung kebutuhan saat ini hingga masa yang akan datang. Karena kita menghitung setiap tahun berdasarkan eh, banyaknya libur ataupun eh, hari weekendnya. Nanti ada cara tahap-tahapannya yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian perbandingan sumber daya kesehatan pada suatu instansi, suatu daerah, fasilitas kesehatan yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita mau membandingkan juga bisa, karena referensi dari penelitian terdahulu bisa kita gunakan nih untuk beberapa elemen-elemen dalam menilai WSN ini. Kemudian, bahan evaluasi untuk mengukur kesesuaian pekerja nakes berdasarkan tuntutan profesi. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, kalau ahli gizi ini sekarang kita ada dua jenis profesi ya, nutrisionis dan dietitian. Nah, nanti semisal teman-teman sudah PKL di rumah sakit, misal teman-teman ingin menghitung kebutuhan dietitian di rumah sakit itu berapa sih? Nah, nanti teman-teman tinggal melihat siapa berapa awal dietitiannya. Nah, apa aja nih tanggung jawab yang harus dilakukan dietitian? Nah, tinggal teman-teman hitung. Nah, nanti mungkin teman-teman pengen lihat, oh ternyata dia masih butuh orang yang bergelar dietitian di suatu rumah sakit. Bisa seperti itu. Atau misalnya teman-teman pengen nih suatu saat bekerja di puskesmas. Nah, di puskesmas itu kan ada kepala gizinya, ada nutrisionis ya. Kalau nutrisionis kan kerjanya di situ. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan indikator nutrisionis. Apa aja sih tugas dan tanggung jawab nutrisionis yang dilakukan? Teman-teman juga bisa menggunakan rumus WISN ini. Kemudian WISN, WISN ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi besaran beban kerja yang diberikan pada pekerja ini. Apakah sudah beban lebih atau belum. Nah, jadi memang banyak sekali keuntungan yang bisa dimanfaatkan ketika seorang instansi itu badan instansi itu mampu menghitung kebutuhan WISN ini. Walaupun sebenarnya banyak sih teknologi yang terbaru menggunakan aplikasi-aplikasi. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti magang PKL, memiliki kemampuan menghitung ini adalah suatu keuntungan juga. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari WISN ini. Yang pertama, hasil ukur dari WISN ini sangat realistis karena eh, kita sangat detail sampai di wawancara, sampai hasil laporan, banyak aspek yang dinilai dalam pengukuran WISN ini. Sehingga nanti akan menghemat nih
dalam perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, penyediaan alat, SDM, kemudian menghitung berapa kapasitas cuti yang disediakan dari rumah sakit itu. Jadi setiap cuti yang ada di setiap institusi itu berbeda-beda. Apalagi di rumah sakit ya, seperti saat Ramadan, saat Lebaran Idul Fitri, teman-teman bisa lihat itu ada tanggal yang merah, ada cuti bersama kan 5 hari. Tapi petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit khususnya, tidak semuanya mendapatkan kapasitas libur mengikuti eh, cuti total itu. Karena di rumah sakit itu harus ada yang jaga walaupun hari cutinya. Jadi memang itu kenapa perhitungan ini sangat ciri khas sekali untuk rumah sakit. Yang mereka memang kerja hari weekend pun bekerja kadang Sabtu Minggu karena kebutuhan akan sumber daya kan masih ada yang dirawat dan masih butuh ahli gizi yang untuk mengawasi i- eh, ketersediaan makanan makanan pasiennya sama dengan chefnya sama dengan juru mas sama dengan chefnya petugas yang bersih bersih ataupun yang pramusajinya gitu. Kemudian eh, YISN ini juga mudah dilakukan karena tadi mereka itu terstruktur. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilalui hingga akhirnya kita mendapatkan angka pasti berapa sih kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk satu jenis profesi itu. Kemudian, hasil ukur perhitungan dapat langsung dimanfaatkan oleh instansi dalam menentukan keputusan atau kebijakan untuk kemajuan dari lembaga atau instansi. Jadi, hasil ukurnya memang langsung bisa dimanfaatkan. Itu kenapa akan sangat bermanfaat sekali hitungan yang kita keluarkan nanti. Ini sangat bermanfaat kalau kita sudah kerja dan lain-lain. Kemudian, kekurangannya yang pertama, memang RUESN ini tidak bisa digunakan untuk menghitung instansi yang baru atau lembaga yang baru ya teman-teman ya. Jadi kalau masih baru kita pakai rumus biasa berdasarkan berapa tempat tidur rumah sakitnya, standarnya butuhnya berapa seperti itu. Nanti kalau sudah ada pasien baru itu kita lihat apakah beban kerjanya berlebih atau kurang. Seperti itu. Kemudian kedua, WSN ini membutuhkan data dukung yang harus lengkap. Nah, sebenarnya tugas yang saya berikan ke teman-teman itu secara yang simpelnya mengukurnya. Tapi pengukur WSN ini tidak sesimpel dari kasus kemarin. Itu hanya uji coba trial. Nanti kalau misalnya masih bingung, kalau dapat data yang lebih detail itu semakin mudah dalam mengukur WSN. Nah, dalam mengukur workload indicators of staffing need, kita membutuhkan 5 langkah pasti ya, 5 langkah pasti tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan yang terakhir itu adalah opsional ya. Pertama, kita menetapkan waktu kerja yang tersedia. Tahap kedua, kita menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia yang perlu dihitung. Tahap ketiga, kita menyusun standar beban kerja. Tahap keempat, kita menyusun standar kelonggaran. Tahap kelima, kita menghitung kebutuhan pekerja per unit kebutuhan. Nah, tahap keenam adalah opsional. Kita menentukan rasio WISN. Nah, jadi nanti saya akan menjabarkan bagaimana sih cara menghitungnya. Harap diperhatikan dengan baik. Nanti juga ada contoh dari beberapa jurnal yang sudah meneliti WISN ini sebagai salah satu eh, bahasan jurnal Sinta seperti itu. Atau teman-teman juga bisa nyari. Sebenarnya banyak yang menggunakan data ini untuk dijurnalkan di publikasi. Langkah pertama, kita menetapkan waktu kerja yang tersedia. Nah, data ini berisikan seluruh jumlah hari kerja dalam setahun. Tujuannya untuk memperoleh waktu kerja di masing-masing kategori sumber daya manusia yang akan bekerja dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, jadi secara garis besar ya, waktu kerja tersedia itu adalah seluruh jumlah hari kerja dikurang dengan seluruh hari kerja yang libur dikalikan dengan waktu kerja.
Nah, jadi bisa dilihat di sini A ini adalah indikator semua hari kerja, B, C, D, E itu adalah seluruh hari hari tidak bekerja, seperti cuti tahunan atau dia mengikuti di klub pelatihan yang ditentukan dari rumah sakit atau instansi, atau hari libur nasional, kemudian ketidakhadiran karena sakit yang ditolerir dari rumah sakit atau instansi itu. Kemudian waktu kerja sangat depend tergantung di mana instansi itu berada. Ada yang dia waktu kerjanya itu 7 jam per 7 jam dengan waktu kerja 5 hari. Ada yang bekerja 7 jam 7 7,5 jam per hari dalam waktu kerja 5 hari. Atau ada yang 8 jam bekerjanya dengan skema 8 jam itu dia bekerja 5 hari. Nah, tergantung nanti teman-teman dapatnya pekerjanya seperti apa. Nah, ini nanti mekanismenya ya. Nah, ini adalah contoh langkah satu yang bisa teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan data pekerja seorang ahli gizi. Nah, sebenarnya langkah satu ini, data yang kita peroleh di langkah satu ini, bisa kita gunakan untuk masuk ke langkah-langkah berikutnya di setiap kategori. Misal, ini tidak hanya ahli gizi ya, misalnya dapatnya rumah sakit, misalnya kamu dapat eh, pengukuran di rumah sakit Aisyah, contohnya ya Aisyah. Nah, pengen ngukur ahli gizi, juru masak, sama pramusaji. Ada 3 pekerja ya. Nah, data langkah satu ini bisa digunakan untuk mengukur pekerja. Nanti tinggal disesuaikan saja. Karena ini masih general datanya. Masih bisa diterapkan untuk seluruh jenis sumber daya manusia yang ada di situ. Karena belum spesifik ke beban kerja yang diberatkan ke profesi itu. Nah, ini adalah tabel langkah satu. Biasanya tabel angka satu ini tidak ditampilkan umumnya ya. Jadi kita sudah menghitung sendiri secara mandiri. Kita cuma mencantumkan hasilnya di langkah satu ini, yaitu di data H ini yang saya lingkarin ya, 18 ini. Jadi pertama, eh, kode A, hari kerja 5 hari, itu adalah banyaknya hari dalam 1 tahun. Nah, ini perlu ada pengurangan. Hari kerja itu kan dia bekerja 5 hari kerja ya. Artinya dia libur di hari Minggu dan Sabtu. Sabtu Minggu ya. Nah, maka kita menghitung Sabtu Minggu dalam setahun itu ada berapa. Nah, dihitunglah ternyata Sabtu itu dalam setahun ada 52 hari. Dan Minggu itu ada 52 hari. Maka data hari 365 ini dikurang 52 hari Sabtu, 52 hari Minggu. Maka diperolehlah harinya itu sebanyak 261 hari kerja. Nah, ini adalah data kode satu. Nah, kemudian kita masuk di kode B, yaitu cuti tahunan. Ini berdasarkan di rumah sakit itu berapa sih banyaknya cuti yang disediakan, yang diberikan kepada setiap pekerja. Pasti setiap instansi itu memiliki standarnya. Nah, jadi kita mengikuti data di di tempat yang akan kita ukur. Kemudian kode C, diklat atau pelatihan. Nah, kita cukup menanyakan berapa rata-rata setiap pelatihan yang diadakan di rumah sakit ini. Nah, misalnya di pengadaan. Oh, 3 hari. 3 pelatihan misalnya. Boleh nih pelatihannya itu untuk seluruh staff misalnya, staffing. Misalnya kan kayak pelatihan keselamatan kerja. Itu biasanya itu seluruh staff diajarkan. Keadaan darurat itu biasanya juga menghadapi keadaan emergensi misalnya. Nah, itu biasanya ada. Dan ini perlu teman-teman pastikan ditanyakan di instansi itu apakah mengadakan atau tidak. Nah, dari data yang sebelumnya saya coba masukkan 3. Itu biasanya yang umumnya kita tanyakan. Kemudian ada kode D, yaitu hari libur nasional. Nah, kalau di hari eh, libur nasional, ini mengikuti tahun
saat kita melakukan pengukuran nih ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah menghitung untuk tahun 2000 karena ini Januari dan untuk pengadaan di 2026, maka saya perlu menghitung di Januari 2025 ini ada berapa sih liburnya. Nah, di sini saya cantumkan yang tanggal hari libur, yang tanggal merah ya. Yang cutinya tidak saya cantumkan. Karena kenapa tadi? Karena di rumah sakit tidak semua cuti itu mereka libur full. Jadi berdasarkan, jadi tidak agar tidak bias dan juga libur di sini tidak saya cantumkan juga untuk libur yang jatuhnya di hari Sabtu. Karena yang dia libur tanggal merahnya ya, libur nasionalnya yang jatuh hari Sabtu dan Minggu. Karena sudah diambil di jatah di hari kerja yang ini, yang kode A. Nah, jadi kita mencantumkan hari libur, tanggal libur nasional yang tercantum dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi kita cantumkan memang dia libur nasional ya. Nah, agar tidak bias, karena terkadang pun di libur nasional mereka ada beberapa yang bekerja. Itu kenapa cuti tidak saya masukkan di situ. Jadi ini bisa digunakan referensi ini, data ini. Nah, ini untuk data 2025 nih. Nah, 2025 ternyata ada 14 hari libur nasional. Jadi kita cantumkan 14 hari libur nasional. Nah, ketidakhadiran kerja atau misalnya dia izin, misalnya nggak berkunjung atau acara nikahan keluarga. Nah, itu biasanya setiap instansi ada batasan standar masing-masing ya. Nah, di sini dia mencantumkan ada 5 hari. Maka kita cantumkan 5 hari. Nah, terus kode F waktu kerja 5 hari kerja. Nah, di sini kita hitung 40 jam ini dalam 5 hari. Jadi misalnya di tempat saya data ini jumlah jam kerja mereka itu ada 8 jam per hari. Maka datanya kan seminggu. Nah, jadi ini kurang lebih ya penjabarannya. Jadi dalam seminggu dia 4 jam sehari dikali 5 jadi 40 jam. Seperti itu. Oke. Kenapa Bu, kenapa perlu dicantumkan 40 jam? Nanti ini akan bermanfaat ketika kita ingin menghitung waktu kerja yang tersedia. Nah, kemudian kita masukkanlah rumus yang pertama tadi, hari kerja yang tersedia, G. Jadi data A ini dikurang dengan B, C, D, E, F. Hmm. Maka diperolehlah hari kerjanya dalam berhari kerjanya sebanyak 227. Nah, ini berdasarkan hari. Nah, ini dalam saat. Jadi dia setahun itu bekerja selama 227 hari. Nah, kita ingin mencari waktu kerja yang tersedia. Maka hari kita kalikan jam. Dalam sehari dia bekerja sebanyak 8 jam. Maka kita kalikan 227 dikali dengan 8. G, jadi ini G1 ya kodenya. Jadi data G dikalikan dengan F. Maka diperolehlah 1816 jam. Nah, karena nanti kita juga membutuhkan data menit untuk mengukur beberapa elemen lain, yaitu misalnya kelonggaran, kita butuh data menit, maka kita juga kalikan lagi ke dalam menit, dikalikan 60. Maka kita memperoleh data 108960. Ini. Nah, ini adalah langkah 1. Kemudian kita lanjut ke langkah 2. Langkah 2 dalam mengukur WISN, kita menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Nah, biasanya data ini berisikan tugas pokok atau tanggung jawab setiap jenis pekerja. Tujuannya adalah memberikan informasi rincian tugas pokok sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia. Nah, ada banyak data yang perlu kita gali ketika kita ingin mengkategorikan apa sih yang menjadi tugas pokok si pekerja ini. Nah, yang pertama, kita membutuhkan data bagan struktur instansi atau rumah sakit dan tugas pokok dari masing-masing unit dan subunit kerja.
Data kedua, kita membutuhkan keputusan direktur instansi atau rumah sakit tentang kebutuhan unit pekerja struktural dan fungsional. Contohnya, instalasi gizi atau di bagian pengendalian mutu rumah sakit. Nah, itu tergantung dengan tempat kita bekerja, dapat nggak kita datanya. Data ketiga, kita membutuhkan data pegawai berdasarkan pendidikan pada tiap unit di instansi atau rumah sakit. Data keempat, kita membutuhkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jabatan fungsional sumber daya manusia yang ingin kita ukur. Data kelima, kita membutuhkan data standar profesi, standar pelayanan, dan SOP pekerja yang diterapkan di rumah sakit. Jadi kita bisa minta nih langsung di tempat instansi kita bekerja atau saat kita magang. Data keenam, eh, kita membutuhkan data kuantitas beban kerja pekerja dalam 1 tahun. Nah, ini data-data yang akan sangat bermanfaat dan akan sangat memudahkan kalian dalam menyusun langkah 2 dan 3 ya. Karena data ini nanti akan kita gunakan. Nah, ini sebagai rujukan yang bisa teman-teman gunakan terkait dengan perundang-undangan untuk mengukur apa sih yang masuk ke dalam kategori ini, apa sih apa peran dan tanggung jawabnya. Nah, kalau di nutritionist dan dietitian itu diatur dalam keputusan Menkes ya. Nomor nutritionist nomor 342, dietitian nomor 1910 2022. Nah, ini kita juga akan mengikuti kalau ada yang terbaru, terbitan baru, maka kita akan mengikuti rujukan terbaru. Kemudian, rujukan lain yang umum paling banyak digunakan juga peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Yang mana sih yang masuk kategori nakes, yang mana sih yang masuk paramedis, yang mana yang masuk non-medis. Nah, itu nanti kalau misalnya kita pengen bagi sub-sub bidang seperti itu. Nah, ini tadi adalah contoh dari langkah 2, kita menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya. Ini contohnya. Jadi misal kita ingin mengukur tenaga kerja yaitu ahli gizi, maka kita menulis nih apa saja sih yang menjadi kegiatan pokok, apa tanggung jawab pokok seorang ahli gizi. Yang pertama, mungkin dia konseling pasien baru, ini mengikuti data yang kita dapat ya. Ini yang paling sederhana contohnya ya, konseling pasien baru, konseling pasien lama, perencanaan kebutuhan bahan makanan, penyuluhan kelompok, kemudian koordinasi kegiatan mingguan. Ini adalah langkah kedua. Nah, kita rincikan lagi misalnya kuantitas kegiatannya dalam setahun. Oke, misal dia konseling pasien baru dalam sehari itu rata-rata mereka dapat 15 pasien baru untuk dikonsultasi. Kemudian pasien lamanya masih konsultasi rata-rata dalam sehari itu 10. Maka kita kalikan 15 kali 15 dikalikan apa dalam setahun itu berapa pasien 322. Nanti kita pokoknya hitung berdasarkan jumlah hari kerja kuantitas kegiatan seperti itu loh. Dalam setahun ya. Dalam setahun itu berapa dikalikan aja. Kemudian 30 10 pasien 200 targetnya ya 260 2610 pasien. Kemudian perencanaan kebutuhan bahan makan misalnya. Jadi dia harus membuat siklus menu 10 hari. Nah, setiap 10 hari mereka harus merencanakan ulang penganggaran bahan makanan yang ada di rumah sakit. Maka dia melakukan dalam sebulan dia melakukan 3 kali kegiatan perencanaan bahan makanan. Jadi dikalikan dalam setahun tuh dapatnya berapa. Kemudian ada penyuluhan kelompok. Ok, oknya misal dalam sebulan itu 2 kali. Ih, maka dalam setahun 24. Koordinasi kegiatan mingguan, misal 48 dalam sebulan itu dia melakukan 1 kali koordinasi seminggu ya. Nah, maka kita kalikan dalam setahun itu dalam setahun dia berapa kali nih koordinasi? Dapatlah angka 48 seperti itu.
Nah, langkah ketiga adalah menyusun standar beban kerja. Standar beban kerja merupakan volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun yang dilakukan pekerja sesuai dengan pokok kegiatan atau beban tanggung jawab. Nah, di sini untuk beban kerja, rumusnya adalah beban kerja waktu kerja yang tersedia dibagi dengan rata-rata waktu per kegiatan pokok per menit, dalam menit ya. Nah, itu tadi kenapa langkah satu tadi saya menegaskan kita perlu mengkalikan menit, karena kita mengikuti data yang dibutuhkan itu dalam skala menit atau jam. Nah, data ini, beban kerja ini, selain tadi langkah yang kedua tadi kita dapat referensi banyak, ikut melihat peraturan SOP-nya berapa, atau SOP yang sudah terstandar di rumah sakit tempat kita bekerja atau kita magang. Nah, kegiatan-kegiatan yang masuk beban kerja ini bisa kita masukkan berdasarkan referensi bacaan juga. Misal, dan nanti juga kita tanyakan apakah dia melakukan atau tidak di tempat kita akan mengukur ini. Ini tadi ya, dia jadi memang mengikuti standar profesi, menetapkan waktu berdasarkan kesepakatan kita dengan kelompok yang akan kita ukur, yang atau saat itu kita ukur. Kemudian data waktu kerja yang tersedia di instansi itu berapa. Itu jadi pertimbangan kita juga. Nah, langkah ketiga, nah di dalam langkah ketiga ini saya mencoba memberikan contoh lagi, masih linear sama contoh yang sebelumnya. Nah, jadi ini tadi kita tadi kan sudah melis ya, seorang ahli gizi itu dia memiliki 5 kegiatan dalam setahun. Kegiatan utama pokoknya ya konseling pasien baru, konseling pasien lama, perencanaan bahan makanan, penyuluhan kelompok, dan koordinasi kegiatan mingguan. Nah, kita merata-ratakan dalam sekali dia melakukan kegiatan, berapa sih waktu yang dia butuhkan. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh dari semua, misalnya sampel yang kita gunakan, misalnya. Eh, Bu, apakah harus semuanya kita wawancarai atau kita ukur? Boleh kita mengambil beberapa sampel, cuman kalau bisa sampel yang kita ambil itu yang bisa mewakili semuanya. Tiga, tiga orang cukup baik ya. Kalau misalnya memang Bu kayaknya cuman mampunya satu, ya udah satu. Yang penting dia memang bisa mewakili data fenomena yang terjadi di tempat instansi kita akan mengukur. Karena manfaat perhitungan ini sangat luar biasa. Pasti rumah sakit juga pengen pengen tahu standar baik itu berapa sumber dayanya. Kemudian ada terkait dengan waktu kerja yang tersedia. Nah, data ini adalah data yang kita peroleh dari step langkah satu. Yang ini ya. Nih, G2. Itu kenapa tadi? Nah, data G2 inilah yang nanti kita masukkan ke dalam data langkah 2, langkah 3 ini. Nah, nanti kita menghitung standar beban kerja atau kode J ya, saya masukkan. Ini adalah waktu kerja yang tersedia dibagi dengan rata-rata waktu dalam menit. Nah, maka diperolehlah angka data segini. Jadi standar beban kerja. Nah, data ini belum bermakna ya. Nanti kita masuk ke tahapan yang berikutnya. Ini contoh lain ya. Nah, waktu, menit, beban kerja ya. Ada beberapa yang masukkan dalam ini berapa beban kerjanya gitu. Ini waktu kerja yang tersedia tadi. Nah, eh, ini dibagi ini dapat ini. Seperti itu. Ini tampilan tabelnya aja. Ini contoh jurnal ya. Dia menggali data tenaga pengolah susu di sini. Jadi dia menulis nih tugas pokoknya apa aja. Nah, ini referensi jurnal. Jadi teman-teman bisa nih memanfaatkan jurnal-jurnal semisal nggak dapat eh, tugas pokoknya apa aja seperti itu. Kemudian langkah penyusunan standar kelonggaran tahap keempat ya. Nah, data ini adalah kegiatan tambahan yang tidak dilaporkan di luar dari penugasan pokok seorang karyawan yang sedang diukur. Nah, data yang kita catat itu adalah kegiatannya itu apa, berapa banyak frekuensinya, berapa sih waktu yang dia habiskan untuk melakukan kegiatan itu.
Nah, data ini itu berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kita langsung kepada si pekerja. Nah, jadi kita perlu nih mencari informan siapa yang bisa kita percaya atau kita dapat dari petinggi atau kepala instalasi gizinya siapa yang bisa memberikan data informasi di antara pekerjanya seperti itu. Nah, dan hasil ukur waktu dan itu tuh perlu disepakati. Oh, jadi berapa segini ya Pak saya cantumkan seperti itu. Jadi memang itu valid dan memang itu yang dirasakan oleh si pekerja. Nah, contohnya uh, data yang kita bisa catat itu misalnya mereka tuh ada rapat mingguan yang dadakan sifatnya tidak terencana dari setiap bulannya misal. Kemudian memang ada rapat mingguan tapi nggak tahu kapan. Pokoknya disempet-sempetin lah atau rapat yang tidak resmi ya. Atau dia melakukan kegiatan isoma, istirahat itu berapa lama misal. Kemudian mungkin dia menghadiri pertemuan atau undangan yang ditujukan ke instalasi. Nah, ini contohnya ya dalam menyusun standar kelonggaran. Ini masih di ahli gizi. Jadi, misal kita mencatat ahli gizi ini ada yang namanya dapat mingguan. Nah, dalam rapat mingguan itu nggak tahu harinya apa, tapi pasti ada aja rapat mingguan selain koordinasi yang sudah pasti ya. Rapat mingguan yang itu terjadi hari apa aja dengan durasi 1 jam. Nah, maka kita kalikan dalam 1 jam setiap minggu, di dalam setahun itu berapa jam sih yang dia habiskan untuk melakukan rapat mingguan itu 50 jam, 52 jam. Nah, waktu waktu ini kita masih pakai langkah satu ya, data G1. Karena kita pakai indikator jam ya, indikator jam, maka data yang kita pakai adalah jam. Nih, jam yang di langkah satu, 1816. Jadi langkah satu ini lumayan sangat esensial ya teman-teman ya. Karena data ini kita gunakan di langkah 3 dan langkah 4. Nah, nanti setelah kita dapat nih, oh dalam berapa sih waktu yang dia habiskan kan berdasarkan kesediaan waktu dia bekerja gitu, maka kita menggunakan skala kelonggarannya adalah data data jumlah jumlah dalam tahun dibagi dengan waktu kerja yang tersedia, maka diperoleh 0,029. Nah, ini sama nanti ini tergantung kegiatan apa aja nih yang teman-teman dapati. Baik itu isoman, mungkin bercakap-cakap atau dia buka TikTok di sini, buka sosial media. Baik itu cuman 30 menit di sini kan 0,5 jam ya. Kita kalikan aja dalam jam itu dikalikan 0,5 jam dikalikan dalam setahun itu dia habisnya berapa sih dalam sehari itu. Nah, itu tergantung data teman-teman 0,jam per harinya ya. Nah, waktunya nanti dapat 0,072. Nah, nanti seluruh data kelonggaran ini kita jumlahkan dapatlah yang namanya totalan ya 0,244. Nah, data kelonggaran inilah nanti kita gunakan di langkah kelima nanti pertimbangannya. Ini contoh lain yang bisa kita manfaatkan ya. Data kelonggaran. Ini contohnya ini dia mengukur instalasi gizi juru masak chef ya di jurnal ini ya. Di Rumah Sakit Pancaran Kasih, Manado. Jadi dia melis ada rapat dadakan 1 bulan sekali nggak tahu kapan kan dengan durasi 30 menit. Ada dia melihat ada menerima telepon, SMS 6 kali dalam seminggu, durasi 10 menit saat bekerja ya. Nah, jadi nanti datanya itu eh, data waktu yang tersedia ini ngikutin ya. Kalau ini datanya menit, menit maka menit juga. Nah, ini kan datanya kita pakai jam ya, maka data jam yang kita pakai. Nah, jadi kita kalikan ini ya, tinggal kita kalikan data waktu yang dihabiskan dibagi dengan waktu yang tersedia. Nanti dapatlah standar kelonggaran. Bu, apakah berpengaruh, Bu, data menit ke tahun? Enggak, yang penting kita sesuai.
data yang kita punya itu menit atau tahun. Kalau kita pakainya menit, maka pakai menit. Eh, maka kalau kita pakai datanya tak jam, maka jam. Apakah berpengaruh Bu, ke datanya? Enggak apa ke datanya akhir. Karena kan ada yang pakai menit sebelumnya, ada yang pakai jam. Enggak masalah. Yang penting skalanya sudah benar. Kita ngikutin data yang kita punya. Nanti ditotalin ini. Nah, Nah, kemudian kita masuk ke langkah kelima, kita menghitung kebutuhan pekerja dalam setiap unit kebutuhan. Nah, tujuannya kita untuk memperoleh jumlah dan jenis atau kategori sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upaya wajib atau upaya pengembangan selama kurun waktu 1 tahun. Jadi memang kita menghitung prediksi lah, memprediksi dalam 1 tahun ini kebutuhan pekerjanya apakah cukup atau tidak. Nah, ini biasanya perhitungan WUSN terkadang berhenti di sini, sudah selesai, tidak sampai ke rasio. Tapi ini opsional. Nah, jadi kebutuhan tenaga kerja itu adalah penjumlahannya dari kuantitas kegiatan pokok dengan kelonggaran waktu beban kerja. Jadi kita butuh data langkah 3, langkah 4. Dan langkah 2 juga kita butuh data langkah 2. Nanti rincinya bagaimana seperti ini. Nah, ini adalah tabel contoh perhitungan kebutuhan pekerja dalam setiap kebutuhan ya. Nah, ini tadi masih ke kategori ahli gizi. Dia mempunyai kegiatan pokok 5. Nah, kuantitas kegiatannya. Nah, ini data yang kegiatan 2 tadi. Kegiatan 2 kita sudah menghitung dalam setahun itu eh, berapa kali sih dia melakukan kegiatan itu. Nah, nanti data yang berikutnya kita masukkan standar beban kerja atau data J. Data J itu yang ini. Nih, data J itu udah hasil dari langkah ketiga ya. Hasil langkah ketiga. Tinggal kita kopikan saja ke tabel. Oke. Nah, kemudian eh, tabel berikutnya adalah kebutuhan sumber daya manusia. Nah, ini adalah perhitungan data kuantitas dibagi dengan standar beban kerja. Nah, maka dapatlah hasil ini 2,7. Jadi, untuk melakukan konseling pasien baru dengan frekuensi 3.915 dengan beban kerja dengan angka 1415,06 dibutuhkan setidaknya 2,77 orang atau 3 orang lah ya ini. Tapi nanti kita bulatkan 3 orang untuk melakukan ini seperti itu. Itu pengertiannya ya per sub ya. Nah, nanti kita hitung nih dengan skema yang sama. Jadi kuantitas dibagi dengan standar beban kerja, dapatlah angka ini. Nanti kita hitung, kita totalin dari semua kegiatan, kita peroleh subtotal 4,43. Nah, kemudian kita masukkan juga data standar kelonggaran di langkah keempat tadi, di bawahnya ya. Nah, 0,244. Nah, total kebutuhan sumber daya manusia adalah penjumlahan dari subtotal kebutuhan sumber daya ini ditambah dengan standar kelonggaran. Maka diperolehlah 4,674 atau kita bulatkan menjadi 5 ya. 5 pegawai seperti itu. Ahli gizi yang dibutuhkan di rumah sakit Al-Ala yang saya masukkan ini. Seperti itu. Nah, ini contoh lain ya, kita merujuk di jurnal yang tadi Manado tadi ya, juru masak. Jadi, dia sudah menghitung tadi beban kegiatan pokoknya apa, kuantitasnya dalam setahun, standar beban kerjanya berapa, kebutuhan tenaga kerjanya berapa, data 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 kuantitas dibagi dengan beban kerja ya. Oke, ingat ya, kuantitas dibagi dengan beban kerja, dapat 0, ini, kita jumlahkan 18,9, kita tambahkan standar kelonggaran, maka kebutuhan pemasak itu 19,21. Nah, ini nanti referensi apa sih kegiatan pokok misal dan nggak dapat, Bu, aku apa SOP-nya apa aja, save itu. Nah, kalian bisa kok pakai referensi jurnal ini misalnya. Oh,
Standar waktunya Bu patokan, misal kalian tanyakan konfirmasi juga bisa seperti itu. Misal pengen ngitung-ngitung sendiri boleh. Itu sebagai latihan ya. Nah, ini contoh lain juga kebutuhannya ya. Kebutuhan sumber daya tenaga manusia ya untuk pengolah susu ya di rumah sakit. Ini kegiatan pokoknya ini baru total. Ini belum dikoreksi dengan waktu kelonggarannya. Nah, langkah kelima, menghitung rasio WISN eh, atau secara harfiah, rasio ini adalah hasil ukur yang kita dapati, hasil keadaan saat ini, berapa sumber daya manusia yang ada saat ini, dibagi dengan kebutuhan sumber daya manusia yang kita hitung berdasarkan WISN. Nah, nanti angka yang kita peroleh itu uh, masuklah ke dalam tiga kategori. Misal data yang rasio WSN yang kita dapati adalah satu, maka perbandingan antara kebutuhan dan jumlah tenaga kerja yang tersedia saat ini cukup. Nah, tapi nanti jika kita bagi ya, antara keadaan saat ini dibagi dengan kebutuhan berdasarkan metode WISN kurang dari satu, maka kebutuhan tenaga kerja yang saat ini itu kurang sesuai dengan standar yang harus ditetapkan. Kategori ketiga adalah ketika hasil ukur yang saat ini keadaan saat ini kita bagi dengan kebutuhan sumber daya manusia menggunakan metode WISN itu lebih dari angka satu, maka dapat didefinisikan bahwa sumber daya manusia yang ada di sub bidang itu kelebihan. Nah, ini adalah penerjemahannya ya, contoh ya. Ini jadi ini instalasi gizi itu eh data yang saya punya itu ada ahli gizi koordinator, ahli gizi pelaksana, ada chef atau juru masak. Yang pertama ahli gizi koordinator. Ini sangat jarang dihitung ya. Biasanya memang koordinator itu satu. Maka jarang dihitung, tapi kalau mau dihitung silakan ya. Dihitung tapi sia-sia juga kalau koordinator pemimpin itu dua kan juga bingung ya di atas pimpinan siapa. Kemudian ini data kedua yaitu ahli gizi pelaksana atau dietitian. Nah, keadaan saat ini itu ada 3 orang. Kebutuhan tadi kita hitung ada 5 orang. Maka ada selisih dua, kurang dua ya. Nah, maka kita bagikan saja A dibagi B itu dapatnya 0,6. Artinya ini kurang dari satu ya. Artinya dapat kita artikan bahwa ahli gizi pelaksana di rumah sakit X ini kurang. Nah, kemudian chef atau juru masak. Saat ini apa? Saat ini keadaannya itu dia punya chef 6. Berdasarkan perhitungan WUSN kita menemukan 5 orang. Artinya berlebih ya, berlebih satu, harusnya dikurangi satu ya. Nah, maka kalau kita pakai rasio WISN, kita dapat angka 1,2 atau lebih dari satu. Artinya sumber daya chef di rumah sakit X ini berlebih. Nah, demikianlah langkah-langkah dari perhitungan WISN ini contoh lainnya. Oh ya, ini contoh lain jurnal yang bisa kalian masukkan ya. Pramusaji. Jadi keadaan saat ini kebutuhan dengan selisihnya. Jadi ketika kita dapat angka itu lebih dari satu, maka dapat kita artikan memang itu orangnya udah kebanyakan kayak pengolah nasi. Dan di sini ada kelebihan juga di pramusaji. Seperti itu. Oke, demikianlah materi mengenai em, perhitungan sumber daya manusia menggunakan metode WISN. Dan selamat menghitung dan semoga dapat dipahami.